Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya coba panggil satu persatu. Tolong nanti bisa dihidupkan mikrofonnya dan dilaporkan ya. Kemudian yang pertama Novalia. Halo? Novalia ada enggak? Novalia belum berarti. Kemudian Aldo Rahman. Rahman enggak ada. Afila. Nike. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tadi Aldo ya? Aldo atau Afila tadi? Afila tadi, Pak. Oh ya, Afila. Enggak terlalu jelas suaranya. Afila, Nike, Nurul Hidayat. Halo? Nurul Hidayat belum. Ogit Purnamasari. Tolong bisa di silent dulu, siapa itu? Ogit belum ya? Reski. Reski Dewaptika. Hadir, Pak. Bima Arya. Yurike. Pak. Ademoklis. Arif Fahran. Diva. Fadil Irfan. Hadir, Pak. Fadil hadir, Pak. Diva hadir, Pak. Oke, Fadil hadir. Diva. Thank you. Gusra Fadli. M. Yuki. M. Subhan. Muhammad Zaidal Fadli. Hadir, Pak. Siapa? Subhan hadir, Pak. Subhan. Oke, thank you. Thank you. Reski Hidratul. Hadir, Pak. Rian Wilda. Rian hadir, Pak. Yomi Jeffrey. Yomi belum ya? Oke, kita mulai saja. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan untuk pengolahan limbah cair atau pengolahan air limbah. Mohon maaf tadi terlambat karena ada kesalahan teknisnya. Saya akan coba share materinya dulu. Oke. Sebelum kita mulai di sini, ada yang ingin ditanyakan enggak terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya, pengolahan air? Ada yang bisa memberikan sedikit review enggak? Apa sih poin-poin yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pengolahan air di sini air apa sebenarnya? Apa yang menjadi dasar kita perlu melakukan pengolahan air? Ada enggak?
Halo? Apa sih sebenarnya kebutuhan kita akan air itu? Air itu akan kita gunakan untuk apa sebenarnya? Atau kebutuhan utama kita apa untuk air itu? Halo? Oke, Pak. Ya, silakan. Air minum itu merupakan kebutuhan utama manusia. Kebutuhan utama utamanya manusia apa? air adalah untuk minum, Pak. Untuk minum. Kebutuhan lainnya adalah untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Oke, dan kenapa kita butuh mengolah air untuk sebelum kita minum atau sebelum kita manfaatkan? Agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi enggak yang ingin menambahkan yang lain? Misalnya terkait kriteria atau standar kualitas itu bisa kita lihat dari mana? Atau kategori-kategorinya apa saja sebenarnya untuk kita bisa menggambarkan kualitas air minum. Rian, Pak. Siapa? Rian, Pak. Oh, Rian Wildatama ya. Iya, Pak. Oke, coba silakan. Air minum yang dia itu jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung kuman atau zat-zat yang berbahaya. Kuman itu apa maksudnya? Apa Pak? Mikroba atau apa Pak yang dapat mengganggu kesehatan manusia, Pak? Oke, lebih tepatnya mungkin patogen ya, kita menggunakan istilahnya ya. Patogen yang berasal dari air. Oke, terima kasih. Ada lagi enggak yang lain? Nah, sebelum kita mulai, di pengolahan air dan di pengolahan air limbah itu jenis pengolahannya kan agak sedikit berbeda ya. Nah, kemarin untuk pengolahan air bersih itu secara umumnya ada pengolahan apa saja dia yang bisa kita temukan di pengolahan air itu ada apa saja tahapannya? Ada yang bisa sebelum kita beranjak? Ada? Ada pengolahan fisika, kimiawi, dan biologi, Pak. Nike ya? Iya, Pak. Fisika, kimia, dan biologi. Kalau secara spesifiknya ada apa saja tahapannya? Kalau secara fisika itu tidak ada penambahan zat kimia atau zat adiktif, Pak. Seperti pengendapan, filtrasi, dan absorpsi. Kalau secara kimiawi itu menggunakan penambahan bahan kimia sehingga terjadi reaksi kimia. Contohnya penyisihan logam berat, pelunakan, netralisasi, klorinasi, dan ozonasi. Kalau secara biologi itu memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Contohnya saringan pasir lambat. Oke, thank you. Tampilan PPT-nya masih muncul kan ya? Masih enggak? Enggak, Pak. Oh, keluar nih tadi ya. Ntar saya share lagi. Oke, jadi bisa dikatakan untuk pengolahan air itu lebih sederhana sebenarnya dibandingkan dengan
pengolahan air limbah di sini. Kenapa sederhana? Karena pada umumnya secara kualitas itu air bersih itu jauh lebih baik dibandingkan dengan air limbah. Jadi biasanya umumnya itu pengolahan itu sekedar melakukan penjernihan, bisa menggunakan kalkulator atau koagulasi nantinya, mungkin juga perlu pelunakan, tergantung bagaimana karakteristik sumber airnya, dan nanti tetap dibutuhkan disinfeksi, karena kita untuk menghilangkan terutama patogen. Oke, terima kasih untuk yang sudah memberikan tanggapannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pengolahan khusus untuk di air limbah. Jadi singkatannya, kita akan mulai dari apa saja unit-unit operasi, unit-unit proses pada pengolahan air limbah, dan nanti ditutup dengan pengolahan lumpur. Kita mulai dari bagaimana karakteristik limbah, baik itu limbah domestik dan nantinya limbah industri. Karena ini bisa dikatakan sebagai dasar nanti untuk kita melakukan treatment atau pengolahan air limbah. Secara umumnya, air limbah domestik itu nantinya ketika dia dalam kondisi yang masih bau atau masih segar, dia baunya itu bau-bau kerosin atau bau-bau tanah. Kemudian ketika dia sudah berumur cukup lama, khususnya dalam bentuk limbah septic tank, maka nanti dia akan bisa mengganggu atau menimbulkan atau menghasilkan bau yang sangat menyengat. Kemudian air pembuangan limbah domestik itu juga umumnya dari warnanya bisa kita lihat itu dari warna keabu-abuan sampai ke arah coklat sampai hitam, yang nantinya akan tergantung dari komposisi dari senyawa-senyawa terlarut yang ada di limbah cair tersebut atau air limbah tersebut. Kemudian air limbah itu sendiri dia dari sisi temperatur atau suhunya itu pada umumnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi pengolahan air baku atau air minum tadi. Kemudian dari 1 juta gram limbah cair itu setidaknya akan terdiri dari 500 gram padatan atau solid, yang mana nanti padatan itu akan berupa dissolved solid atau padatan yang dia terlalut dengan yang dalam bentuk larutan, di mana nanti terbagi menjadi setengah masing-masing 250 dan 250 gram. Yang terlalut di sini nantinya akan ada 2 kategori lagi, seatable solid dan suspended solid. Yang keduanya akan membutuhkan waktu retensi yang berbeda untuk dia bisa mengendap secara gravitasi. Jadi ketika di soft solid tadi, dengan kita menggunakan sedimentation basin atau kolam pengendapan, dia akan lebih mudah untuk nantinya mengendap, sedangkan untuk yang insoluble membutuhkan waktu yang lama, dan pada proses pengolahan nantinya membutuhkan treatment yang berbeda juga untuk bisa diendapkan. Kemudian pada limbah domestik ini juga salah satu karakteristik yang bisa dilihat atau yang diamati adalah chemical oxygen demand, karena pada umumnya senyawa-senyawa kimia yang kita temukan pada suatu air limbah itu akan sangat beragam. Jadi dibutuhkan satu parameter yang bisa menggambarkan secara umumnya, di mana kita bisa menggunakan chemical oxygen demand atau COD, yang nantinya dapat diartikan dengan oksigen yang nantinya dibutuhkan senyawa organik untuk dia bisa dioksidasi pada medium yang asam. COD di limbah ini umumnya akan lebih tinggi jika kita nanti bandingkan dengan nilai BOD 5. Kemudian parameter lain ada total central nitrogen atau TKN. Ini untuk ketersediaan nitrogen yang fungsinya untuk pembentukan sel.
ada juga nanti untuk menunjukkan bagaimana nitrogenous oxygen demand-nya untuk yang nantinya akan dibutuhkan juga. Ketika kita berbicara nanti bagaimana pertumbuhan mikroorganisme yang nanti mengolah si senyawa kimia tadi. Yang berikutnya ada juga fosfor yang dalam limbah cair atau dalam air limbah nanti bentuknya akan sangat beragam. Kemudian pertanyaan pertama yang nantinya silakan kalian catat dulu untuk yang kerjakan nanti. Sebutkan dan jelaskan 2 jenis padatan yang dapat ditemukan pada air limbah. Yang saya jelaskan sebelumnya, ada 2 jenis padatan yang bisa kita temukan pada suatu air limbah. Sudah catat ya? Ya, Pak. Sudah? Oke, kita lanjut. Berikutnya untuk limbah industri. Karakteristik dan level polutannya dia beragam untuk setiap industrinya. Kalau kita lihat dari peraturan perundangan di kita, setidaknya ada lebih dari 30 industri yang nantinya memiliki baku mutu yang beragam juga. Jadi secara lengkapnya bisa kalian lihat juga di Permen LHK 5/2014, di mana pada masing-masing baku mutu akan ada parameter fisik, kimia, biologi yang berbeda, dan ada debit ataupun kuantitas maksimum yang diperbolehkan untuk dibuang. Polutan utama dan unit proses yang bisa digunakan untuk pengolahannya atau treatmentnya. Jadi untuk polutan dalam bentuk padatan inorganik, apakah dia dalam bentuk padatan atau dalam bentuk kerikil-kerikil atau dalam bentuk dia terlarut, masing-masing secara fisik, kimia ataupun biologi memiliki penerapan atau pengolahan yang berbeda-beda. Jadi misalnya untuk yang solid in sini kita hanya cukup menggunakan proses fisik, menggunakan screening dan sedimentasi, sedangkan untuk proses kimia dan biologinya dia tidak dibutuhkan. Baru untuk suspended solid dan dissolved solid akan dibutuhkan proses-proses kimia dan biologi, apakah nanti menggunakan presipitasi, hidrolisis, ataupun menggunakan asimilasi bakteri. Kemudian selanjutnya untuk yang organic solid atau organic matter, dilihat dari bagaimana BUD-nya di suspensinya tadi. Katakan partikulat BUD-nya ketika dia lebih dari 1 mikrometer. Nanti masing-masing physical prosesnya, mulai dari sedimentasi, absorpsi, kemudian sampai dengan nanti bagaimana proses kimia dan proses biologinya juga akan berbeda-beda. Kemudian di sini untuk yang nitrogen, secara fisik dia biasanya menggunakan stripper atau menggunakan membran. Untuk secara fisiknya, secara kimianya menggunakan oksidasi, ion exchange, dan secara biologinya bisa amonifikasi, nitrifikasi, dan bacterial assimilation. Kemudian untuk polutan yang lainnya, ada fosfor. Fosfor menggunakan membran untuk secara fisiknya. Secara kimianya nanti menggunakan presipitasi kimia, untuk biologinya asimilasi dan akumulasi. Kemudian inorganik dan organik polutan, apakah itu logam berat atau organik kompon yang dia bersifat volatil ataupun yang non volatil. Untuk yang logam berat bisa menggunakan membran,
secara fisiknya, kemudian secara kimianya presipitasi, adsorpsi, atau elektrodialisis. Untuk secara biologinya menggunakan asimilasi. Kemudian organik polutan, fisiknya menggunakan volatilation atau volatilisasi, kemudian secara kimianya adsorpsi dan oksidasi. Secara biologi nantinya menggunakan biological degradation. Sedangkan untuk minyak, mikroorganisme, dan residu klorin biasanya tidak ada penggunaan proses biologi di dalamnya. Minyak secara fisik bisa menggunakan flotation, secara kimianya menggunakan adsorpsi. Sedangkan untuk mikroorganisme secara fisiknya menggunakan panas atau heat, ataupun menggunakan sedimentasi dan filtrasi. Secara kimianya bisa menggunakan ultraviolet dan menggunakan klorin. Untuk residu klorin, secara fisiknya volatilasi dan nantinya proses kimianya bisa menggunakan deklorin ataupun reduksi secara kimia. Jadi ini beberapa contoh bagaimana unit prosesnya secara spesifik untuk masing-masing polutan yang beragam. Jadi itulah kenapa dalam suatu pengolahan air limbah akan dibutuhkan pengujian karakteristik dari si air limbahnya secara baik. Dan perlu ada pemantauan juga untuk nanti mengatur efektivitas dari masing-masing unit prosesnya. Masuk ke pertanyaan kedua. Coba nanti sebutkan polutan-polutannya tadi yang ditemukan pada air limbah, berikut unit prosesnya, baik secara kimia, fisik, ataupun secara biologi. Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, bagaimana kategori utama pada sistem pengolahan air limbah perkotaan? Jadi yang paling utama di sini adalah ada 3 treatment atau 3 pengolahan dasar yang dapat kita temukan pada suatu sistem pengolahan air limbah perkotaan. Jadi yang pertama ada pre-treatment, yang berikutnya ada secondary treatment, dan tertiary treatment, di mana masing-masing akan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda, mana pada primary treatment pada umumnya itu termasuk di dalamnya adalah proses pre-treatment yang nanti akan terdiri dari ada bar rack, grid chamber, equalization basin, yang di sini bertujuan untuk menyingkirkan sekitar 60% dari suspended solidnya pada limbah mentah. Jadi limbah mentah ini limbah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Dan dapat juga menyingkirkan hingga 35% dari BOD5. Kemudian untuk secondary treatment, dia berfungsi untuk menyingkirkan BOD terlarut yang lolos dari primary treatment. Yang di sini nantinya akan disingkirkan suspended solidnya secara sempurna. Pada secondary treatment, di sini mulai digunakan proses biologi, kemudian dia dapat menyingkirkan lebih dari 85% BOD dan suspended solidnya. Tapi pada secondary treatment di sini tidak dapat menyingkirkan sejumlah besar nitrogen, fosfor ataupun logam berat, dan juga masih banyak juga virus ataupun patogen yang nantinya belum tersingkirkan melalui secondary treatment di sini.
Baru pada tertiary treatment yang nantinya akan melibatkan pengolahan secara kimia dan secara fisik, jadi menggunakan filtrasi, yang nantinya baru akan menyingkirkan hingga 99% BOD5, fosfor, suspended solid, hingga bakteri-bakteri patogen ataupun virus. Dan juga menghilangkan nitrogen juga, karena pada umumnya nitrogen dan fosfor, khususnya yang terlarut, dia tidak bisa disisihkan atau disingkirkan melalui secondary treatment. Jadi bisa dikatakan memang pada awal perkembangannya pengolahan itu sampai ke tahapan secondary treatment, tapi ternyata masih ada beberapa parameter yang masih dianggap berbahaya bagi manusia dan lingkungan, sehingga dibutuhkan tertiary treatment di sini sebagai pelengkap, sehingga airnya tadi bisa aman untuk nanti dibuang ke lingkungan. Masuk ke pertanyaan ketiga, benar atau salah, secondary treatment dapat menyingkirkan hingga 99% patogen dan nitrogen. Saya rasa bisa langsung saja ya. Selanjutnya kita masuk ke unit operasi pengolahan air limbah. Mulai dari pre-treatment. Untuk unit operasi pre-treatment, itu akan terdiri dari bar rock atau bar screen, kemudian ada grid chamber, macerator, dan equalization. Bar racks atau bar screen di sini fungsinya untuk menyingkirkan objek-objek yang besar. Jadi kalau ada ranting-ranting atau plastik yang berukuran besar, dia nanti bisa separasi, bisa dipisahkan. Di mana prosesnya bisa dilakukan secara manual ataupun nanti dilakukan secara mekanik. Kemudian ada grid chamber. Grid chamber di sini khusus untuk material-material inert padat, apakah dia berbentuk pasir, pecahan kaca, lumpur, dan kerikil. Jadi fungsinya itu untuk memisahkan atau menyingkirkan material-material inert padat tadi. Karena ukurannya itu terlalu kecil dan dia masih bisa lolos melalui bar screen. Tipe-tipenya nanti setidaknya akan ada 3 macam. Ada yang velocity control, aerated, ataupun vortex. Jadi semua ini nanti dilakukan secara fisik dia untuk di grid chamber biasanya. Kemudian ada juga menggunakan macerator. Macerator di sini fungsinya untuk memotong-motong padatan yang nantinya masuk bersama aliran air. Jadi apakah tadi padatan tadi dalam bentuk kain perca, kertas, plastik, dan lain sebagainya. Jadi biasanya dalam bentuk batang-batang pemotong yang nantinya diputar. Yang terakhir untuk pre-treatment di sini ada equalisasi. Fungsinya meredam variasi aliran air limbah, sehingga aliran air limbah yang masuk ke fasilitas pengolahan tadi dalam kecepatan yang konstan. Biasanya menggunakan bak besar yang fungsinya untuk mengumpulkan dan menyimpan aliran air limbahnya. Biasanya dia di bagian hilir fasilitasnya setelah bar screen, macerator, dan grid chamber. Aerasi dan pencampuran yang memadai harus tersedia untuk mencegah bau dan deposisi padatan. Jadi ketika aerasinya tidak baik, maka nanti akan ada proses anaerob di sana sehingga bisa menghasilkan bau dan nantinya terbentuk massa biologi atau massa mikroorganisme. Sebagai gambaran bagaimana aerated grid chamber, tadi yang menggunakan aerasi, di sini dimulai dari inletnya, di mana nanti influent dari air limbahnya masuk, akan terbentuk secara otomatis flow path trend-nya berbentuk helikal.
sehingga nanti akan ada partikel-partikel padatan tadi yang terpisah dengan aliran airnya, sehingga nanti akan dikumpulkan. Sehingga memang diharapkan setelah melalui grade chamber di sini, padatan tadi tidak ikut terbawa aliran air. Kemudian di sini yang dalam bentuk vortex, kembali lagi di sini rekayasa aliran dari air limbah tadi, sehingga nanti akan terpisah secara fisik padatan-padatan tadi. Kemudian di sini secara lebih lengkapnya agak kurang jelas ya. Di sini bagaimana diagram ekualisasi, jadi bagaimana nanti posisi dari ekualisasi basin atau kolam ekualisasi. Jadi yang pertama di sini influent akan masuk ke bar screen dulu, kemudian ada grid removal, baru dia nanti akan langsung masuk ke equalization basin. Setelah dari equalization basin, baru akan dikontrol aliran dari airnya tadi. Sebelum nanti dia masuk ke primary treatment ataupun secondary treatment-nya. Opsi yang berikutnya ada setelah dia melalui bar screen grid removal, diatur dulu alirannya melalui overflow structure, sehingga nanti aliran dari airnya tadi bisa dikontrol dulu, kemudian akan dibagi apakah membutuhkan kolam ekualisasi atau tidak. Baru nanti diteruskan ke primary treatment dan secondary treatment-nya. Kemudian, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada primary treatment di sini, ini yang nantinya sebagai tahapan lanjutan dari proses pre-treatment, di mana di pre-treatment sebagian besar padatan itu sudah bisa disingkirkan, sehingga nantinya akan bersisa padatan-padatan tersuspensi atau padatan-padatan organik yang tersuspensi, yang nantinya pada tahapan primary treatment ini melalui sedimentation tank yang bentuknya bisa dalam bentuk lingkaran, atau dalam bentuk bundar, ataupun persegi panjang. Jadi di sini akan terbentuk massa padatan yang mengendap. Jadi harapannya di sini padatan-padatan terlarut yang nantinya mudah mengendap, sehingga nanti akan membentuk suatu lumpur atau sludge juga. Nantinya lumpurnya disingkirkan menggunakan scraper mekanis ataupun nanti menggunakan pompa. Kemudian untuk bahan-bahan terapung seperti minyak dan lemak nanti menggunakan surface skimming system yang nantinya dikeluarkan untuk diproses lebih lanjut lagi. Terkait karakteristik dari tangkinya, untuk yang persegi panjang berukuran panjangnya 5 sampai dengan 100 meter dengan lebarnya 3 sampai 24 meter. Sedangkan untuk tangki bundar diameternya mulai dari 3 sampai dengan 90 meter. Pertanyaan keempat, apakah fungsi dari tangki sedimentasi? Tangki sedimentasi pada tahapan primer. Sudah dicatat ya? Halo? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya masuk ke unit proses pengolahan air limbah. Yang masuk ke dalam unit proses di sini adalah pada tahapan secondary treatment, di mana bahan dasar yang dibutuhkan untuk aerobic secondary biologic treatment itu mulai dari ketersediaan mikroorganisme dalam jumlah yang banyak, kemudian adanya sistem pengontakan
yang baik antara mikroorganisme dan bahan organik. Jadinya harus memastikan bahwa si senyawa organik tadi atau bahan organik tadi berkontak dengan baik dengan mikroorganismenya. Jadi mikroorganismenya bisa menjadikan senyawa organik tadi sebagai media pertumbuhannya atau sumber dari nutrisinya. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan oksigen harus dalam konsentrasi yang cukup untuk mikroorganisme bisa tumbuh. Kemudian membutuhkan pemeliharaan kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu mulai dari suhunya dan waktunya. Jadi kita harus mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tadi untuk dia bisa bekerja mendegradasi si senyawa-senyawa organik tadi. Secara umumnya pendekatan yang bisa digunakan di perkotaan itu pada unit proses secondary treatment ada trickling filter ataupun activated sludge. Ada juga sebenarnya juga bisa menggunakan lagoon yang nantinya memiliki syarat kalau aliran air limbahnya itu tidak besar dan tersedia lahan yang cukup. Karena untuk lagoon sendiri nanti membutuhkan luasan lahan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan trickling filter ataupun activated sludge. Kita bahas satu persatu untuk activated sludge. Sebagai gambarannya, tahapannya air limbah yang masuk, nanti setelah dia melalui rack ataupun grid chamber, masuk ke primary setting tank, di sedimentation basin tadi, sehingga nanti akan terbentuk sludge yang nantinya akan diteruskan ke digester. Kemudian masuk ke tangki aerasi sebelum nanti dia masuk ke secondary setting tank. Yang mana nantinya sludge-nya tadi akan dihasilkan melalui secondary setting tank dan ataupun dari primary setting tank. Yang umumnya untuk pengolahan dari si sludge tadi kita bisa menggunakan digester. Kemudian untuk trickling filter, dia setelah primary setting tank, jadi trickling filter di situ nanti akan menggunakan media. Di sini contohnya kita menggunakan media batu, yang nanti akan ada rotary distributor atau lengan-lengan yang nantinya dia berfungsi untuk mendistribusikan limbahnya tadi. Jadi limbah cair tadi atau air limbah tadi didistribusikan dengan disemprotkan menggunakan rotary distributor tadi, sehingga diharapkan nanti dia bisa memenuhi masing-masing media batu yang ada di bawahnya. Lalu nanti sisa-sisa air yang nantinya melewati media-media batu tadi, itu yang nantinya akan diteruskan ke proses berikutnya. Jadi di sini kita menggunakan ada secondary setting tank lagi, yang nanti menghasilkan sludge juga. Kita bahas satu-satu mulai dari trickling filter. Jadi trickling filter pada dasarnya menggunakan batuan-batuan atau media-media berbahan kasar yang sebenarnya fungsi utama dari media-media kasar di sini adalah terkait luas permukaan sebenarnya. Jadi pada awalnya yang digunakan bisa batu, sludge ataupun material plastik. Sludge itu bisa dikatakan sebagai material-material yang bisa dibentuk, misalnya apakah dia berbahan plastik atau berbahan batu-batu mineral, biasanya berbentuk seperti ranting-ranting. Jadi dia berbentuk ranting yang ramping atau berbentuk yang lain sebagainya. Kemudian pada awalnya itu untuk trickling filter biasanya menggunakan secara penuh media batu, jadi batu-batu kerikil, kedalamannya 1 sampai dengan 3 meter yang nantinya dilewatkan air limbah. Air limbah tadi didistribusikan menggunakan rotating arm
yang nantinya di batuan-batuan tadi itu sebelumnya kita sudah siapkan mikroorganisme yang dia membentuk suatu lapisan-lapisan film di batuan-batuan tadi, sehingga nanti ketika air limbahnya disebarkan, diharapkan akan ada kontak dengan mikroorganisme yang hidup di sana, sehingga nanti dimanfaatkan terbentuk suatu massa biologi yang nantinya akan ada endapan-endapan vlog ataupun endapan-endapan selat juga yang dihasilkan dari proses drinking filter di sini, sehingga yang nantinya dalam bentuk cairan yang dituluskan melalui drinking filter di sini bisa dikatakan yang dia sudah tersingkirkan suspender solidnya. Kemudian pada perkembangannya sekarang, material-material lain sudah dikembangkan juga selain batu. Jadi menggunakan modul-modul dari lembaran plastik yang dibuat bergelombang ataupun menggunakan cincin-cincin plastik yang fungsinya adalah memperbesar luas permukaan dan void ratio-nya sehingga nanti bisa meningkatkan air flow-nya. Karena drinking filter ini bisa dikatakan membutuhkan waktu yang cukup lama juga, atau membutuhkan waktu retention time-nya yang juga cukup lama. Dan kelebihan lainnya mengganti batu di sini adalah karena bahan materialnya yang lebih ringan, jadi secara konstruksinya bisa digunakan lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan oxidation pond, yang mana ada cukup banyak macam dari kolam-kolam oksidasi di sini. Ada lagi mulai dari aerobic pond, anaerobic pond, fakultatif, maturation atau tertiary pond, sampai dengan aerated lagoon. Aerobic pond di sini menggunakan kolam dangkal bisa lebih dari 1 meter, di mana DO-nya dipertahankan pada setiap kedalaman. Jadi mulai dari yang paling dekat dengan permukaan sampai dengan yang paling dalam, DO-nya dipertahankan tetap stabil. Proses utamanya di sini adalah dari fotosintesis yang dilakukan oleh mikroorganisme yang ada di kolam tadi. Untuk anaerobic pond menggunakan kolam yang dalam dan dia mendapatkan atau menerima bahan organik yang tinggi, sehingga nanti terjadi kondisi anaerob di seluruh kedalaman kolam. Kemudian yang ketiga ada fakultatif pond, kolam kedalaman 1 sampai dengan 2,5 meter. Akan ada pembagian layer-layer, ada anaerobic lower, itu yang berada di paling bawahnya, di tengah-tengahnya ada fakultatif middle zone, dan ada aerobic upper zone, jadi layer yang berada di permukaan yang paling atasnya, sehingga nanti di sini masih bisa dipertahankan fotosintesis dan dipertahankan aerasinya. Berikutnya ada maturation atau tertiary pond, kolamnya untuk memoles limbah dari proses biologi lainnya, di mana oksigen terlarut nanti dikeluarkan melalui fotosintesis ataupun reaerisasi permukaan. Kolam ini juga bisa dinamakan sebagai polishing pond. Yang terakhir ada aerated lagoon, kolam teroksigenisasi melalui aksi permukaan ataupun aerasi udara yang tersebar. Unit berikutnya, unit yang lain ada rotating biological contact. Jadi nanti di sini dialirkan air limbahnya dalam suatu mekanisme yang ditampilkan pada skematis ini. Jadi nanti pada awal proses persiapan, mikroorganisme akan dialirkan terlebih dahulu sehingga dia nanti akan tumbuh pada sisi-sisi yang ada di dalam di sini, di dalam piringan yang nanti diputar di sini, sehingga nanti ketika
air limbahnya dialirkan ke dalam rotating atau RBC di sini, akan terjadi kontak antara mikroorganisme dengan air limbah tersebut. Sehingga nanti prinsipnya sama, diharapkan mikroorganisme tadi akan tumbuh hingga nanti membentuk suatu massa biologi yang nantinya bisa disingkirkan. Berikutnya ada disinfeksi, biasanya menggunakan gas klor ataupun klorin-klorin dalam bentuk yang lain, menggunakan automated feeding system, jadi ada secara mekanis atau secara otomatis pemberian konsentrasi berbeda dari si klor tadi yang akan ditambahkan ke sistem ke fasilitas pengolahannya. Kemudian setelah nanti ditambahkan klor akan ada shifting dulu. Jadi air limbah tadi dialihkan ke dalam kolam yang nantinya dibiarkan selama 15 menit dengan harapan nanti dia bereaksi secara sempurna terhadap patogen yang masih bersisa pada treatment sebelumnya. Tapi memang penggunaan disinfeksi sendiri itu masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena pada penelitian lainnya juga ditemukan kalau sisa-sisa dari disinfektan tadi bisa menimbulkan bahaya juga untuk makhluk hidup. Sehingga terkadang dibutuhkan juga deklorinisasi atau penghilangan si klorinnya tadi untuk mengurangi efek dari si klor tadi. Kemudian berikutnya ada tertiary wastewater treatment, bisa menggunakan air stripping, ion exchange, nanofiltration atau reverse osmosis. Di sini tadi sudah saya jelaskan juga fungsi utamanya adalah kita untuk menghilangkan beberapa suspended solid, kemudian beberapa patogen ataupun virus, dan juga nitrogen fosfor yang tidak bisa tersingkirkan melalui secondary treatment. Kemudian untuk pengolahan lumpur atau pengolahan di activated sludge, activated sludge di sini kita memanfaatkan mikroorganisme di mana diharapkan pencampuran air limbah dan padatan biologi yang dalam hal ini mikroorganisme kita aduk dan nantinya kita berikan aerasi. Jadi kita jaga ketersediaan oksigen. Kemudian diharapkan dari pencampuran air limbah dan padatan biologi tadi akan terbentuk massa biologi dengan adanya ketersediaan oksigen juga secara kontinu, sehingga nanti mikroorganismenya bisa tumbuh dan menggumpal atau terbentuk flokulat-flokulat, sehingga nanti membentuk satu massa mikroba atau massa mikroorganisme yang aktif atau biologic flock yang nantinya dinamakan activated sludge. Jadi lumpurnya bisa juga dikatakan sebagai lumpur aktif. Kenapa dia aktif? Karena lumpur tadi itu merupakan kumpulan atau gumpalan massa mikroorganisme yang dia masih aktif bertumbuh. Di mana proses dari activated sludge di sini bisa dikontrol dengan kita membuang sejumlah mikroorganisme setiap harinya. Jadi dengan tujuan untuk menjaganya agar kerjanya lebih efisien. Karena nanti ketika jumlahnya berlebih akan terjadi kompetisi dan nanti kerja dari mikroorganisme tadi akan menurun. Ketika dia kurang pun itu akan menjadi satu permasalahan karena akan lebih banyak lagi yang nantinya bisa terlewat dari senyawa organiknya. Sebagai gambaran bagaimana kolam-kolam di activated sludge sendiri, ini menggunakan tangki-tangki aerasi. Jadi di situ bisa dilihat adanya gelembung-gelembung yang memang diharapkan terjaganya konsentrasi oksigen terlarut yang ada di kolamnya, sehingga nanti di dasar dari kolam di sini akan terbentuk sludge.
Dan kita tutup dengan pertanyaan terakhir. Coba nanti dijelaskan bagaimana proses pembentukan dari activated slot. Mungkin ini terakhir yang bisa saya sampaikan. Ini sudah dicatat ya. Sudah, Pak. Halo? Oke. Sudah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi hari ini. Yang ke depan kita bahas mengenai pengelolaan sumber daya air atau PSDA terpadu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Nike mau menanya, Pak. Yuk, silakan. Kenapa nilai COD umumnya lebih Halo? Halo? Halo, Pak? Halo, coba diulang lagi. Kenapa nilai COD umumnya lebih tinggi dari nilai BOD 5? Karena biasanya kalau BOD itu nantinya akan tergantung dari adanya mikroorganisme yang ada di satu lingkungan kan. Sedangkan kalau kita menghitung COD itu yang benar-benar real dari adanya senyawa kimia. Jadi senyawa-senyawa kimia yang ada di satu lingkungan itu akan ada kecenderungan untuk bisa dioksidasi kan menggunakan memanfaatkan oksigen. Jadi sehingga secara realnya pasti dia akan lebih banyak dibandingkan dengan yang BOD. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Paham nggak kira-kira? Halo? Secara sederhananya seperti itu kira-kira. Karena kan COD di sini kan kita hanya ingin melihat bagaimana representatif dari senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam suatu air limbah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Sedangkan kan dari semua senyawa kimia atau senyawa organik yang ada di air limbah itu kan tidak semuanya bisa diproses secara biologi kan. Jadi pada umumnya memang dari si kimia tadi harus COD akan lebih banyak dibandingkan dengan BOD. Begitu kira-kira. Apakah ada lagi? Tidak ada ya? Kalau nggak ada mungkin saya panggil lagi ya. Mungkin tadi ada yang belum terpanggil. Yomi Jeffrey ada? Ada, Pak. Oh ada. Tadi terlambat atau bagaimana? Iya, Pak. Terlambat, Pak. Kenapa? Kenapa tadi terlambat? Saya juga terlambat kali tadi. Salah jaringan, Pak. Tempat saya kena jaringan, Pak. Di mana posisi? Di Sangir, Pak. Di mana? Sangir. Tamil. Di Sangir, Pak. Oh, Samir di mana?
Rama itu di mana? Iya. Selatan, Pak. Solo Selatan. Iya. Nanti mungkin bisa disesuaikan dulu lokasinya. Coba dicari tempat yang lebih nyaman lah. Soalnya kalau kamu nanti seharian sinyalnya payah kan susah juga. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Novalia Ramadhani. Belum ya. Aldo Rahman. Yan Wildatama. Kan hadir, Pak. Oke. Reski Hidratul. Siapa itu? Hadir, Pak. Rizky hadir, Pak. Kemudian Muhammad Zaidal Fadli. Belum juga ya. M. Subhan. Tadi udah. M. Subhan masih gabung? Hadir, Pak. Masih, Pak. Yuki. Ada Yuki enggak? Tidak ada. Gus Rafadli. Rafadli juga belum masuk ya. Fadil Ilvan. Hadir, Pak. Diva. Arif Hadir, Fahran. Pak. Arif Fahran. Hadir, ada? Pak. Ada Arif Fahran? Ada, Pak. Oh, kemana tadi? Lupa ngecek kuota, Pak. Habis Terus kuota. kuotanya tuh habis, Pak. Dan nambah kuota dulu, Pak. Oh, nah. Oke. Ade Mukhlis. Oke ya, Ade Mukhlis. Ada Yurike. Ada, Pak. Oke, thank you. Bima Arya. Hadir, Pak. Bima. Hadir, Pak. Emang tadi telat ya? Atau kemana tadi? Udah masuk tadi, Pak. Tadi saya panggil tidak ada nyahut. Ada yang tadi, Pak. Ada ya? Berarti saya tidak dengar sih. Ya, Pak. Terima kasih. Ogid. Ogid enggak juga. Nurul Hidayat. Valia belum ya. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jadi kalau tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan, saya sudahi saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.